Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hanif Khairotunisa. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis sebuah novel dengan judul Patah Hati Terindah karya Agu Irawan. Baiklah, yang pertama ada tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Dalam sebuah karya sastra, biasanya terdapat beberapa tokoh. Namun, biasanya hanya ada satu tokoh utama. Tokoh utama ialah tokoh yang sangat penting dalam mengambil sebuah peranan dalam karya sastra. Yang kedua ada penokohan. Penokohan adalah penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penggambaran tokoh memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti ekspresi dalam ucapan dan aspek dalam tindakan. Nah, berikutnya ada latar. Latar disebut juga dengan setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Latar atau setting dapat dibedakan menjadi latar material dan latar sosial. Latar material ialah gambaran alam atau lingkungan di mana seorang tokoh tersebut berada. Sedangkan latar sosial ialah gambaran tingkah laku, adat, dan pandangan hidup. Yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Banyak cara untuk menyusun alur cerita. Umumnya bisa dikelompokkan ke dalam dua cara. Nah, dari hasil analisis novel, penulis menyusun sebuah bahan ajar. Untuk menyusun bahan ajar, penulis membuat sinopsis dan mengumpulkan kutipan-kutipan data tema, data latar atau setting, serta data tokoh dan penokohan dalam novel Patah Hati Terindah, yang kemudian dibuat buku dengan judul Kumpulan Unsur Intrinsik Novel Patah Hati Terindah karya Agu Irawan. Buku yang disusun oleh penulis dapat dijadikan sebagai alat alternatif bahan ajar yang dapat membantu para guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan agar peserta didik memperoleh sesuatu yang bernilai lebih dibanding bacaan-bacaan yang bukan merupakan bacaan kesusastraan. Tokoh yang terkandung dalam novel Patah Hati Terindah terdiri dari 33 tokoh. Dan tokoh yang mendominasi tokoh dan penokohan dalam novel Patah Hati Terindah adalah tokoh utama, karena banyak sekali yang diceritakan. Karakter tokoh dalam novel Patah Hati Terindah banyak memberikan motivasi dan nilai-nilai yang baik, sehingga dapat diterapkan kepada peserta didik, karena menceritakan tentang perjuangan dan kerja keras seorang anak yang duduk di bangku SMP. Ia berusaha untuk berubah menjadi seorang yang membanggakan karena prestasinya. Latar sosial budaya. Dalam novel Patah Hati Terindah, pengarang banyak menceritakan mengenai keyakinan masyarakat, bahasa, dan tradisi masyarakat Jawa. Pada zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1989 yang cocok untuk dimanfaatkan. Latar yang terkandung dalam novel Patah Hati Terindah yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial budaya. Namun, latar yang paling mendominasi dalam novel Patah Hati Terindah tersebut adalah latar tempat, karena pengarang banyak menceritakan tempat-tempat yang terdapat di daerah pedesaan, tepatnya di daerah Jawa. Latar tempat yang dicantumkan diantaranya adalah tempat ibadah, rumah, area sekolah, dan lainnya. Yang tercatat ada 62 data latar tempat. Latar waktu ada pagi, hari, siang hari, malam hari, malam hari, hari Senin, dan lainnya. Yang tercatat ada 45 data. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do.
I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.